Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya pemanasan teman-teman ya. Ini soal P3K perawat di tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, ini kita ambil dari soal-soal yang keluar di tahun 2023. Nah, seperti apa teman-teman? Kita akan bahas soal per satu-satu teman-teman ya. Oke. Untuk yang pertama, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membacakan soal, teman-teman ya. Nanti kita akan kasih waktu beberapa detik yang nantinya agar teman-teman bisa membaca soal sekaligus memberikan jawaban, teman-teman ya. Nah, oke, lanjut ya untuk soal yang pertama, yaitu adalah perawat melakukan kunjungan keluarga dan menemukan salah satu anggota keluarga yang mengalami diabetes mellitus dengan GDS 395. Kemudian pasien tetap mengkonsumsi makanan yang sama dengan menu keluarga karena menurut keluarga mengatur makanan tidak terlalu penting karena tidak akan berpengaruh. Menurut pasien, sulit bagi pasien untuk menahan nafsu makannya. Apakah edukasi yang tepat diberikan perawat terhadap masalah di atas? A. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Kemudian B. Pengertian diabetes mellitus. C. Pengobatan pada pasien DM. D. Penata laksanaan luka gangren. E. Pengaturan diet pada pasien DM dan manfaatnya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke, sudah nemu jawabannya teman-teman? Nah, gampang banget ya. Jadi ini memang pemanasan ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Yaitu adalah pengaturan diet pada pasien DM dan manfaatnya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini ada perawat ya. Jadi di sini ada perawat melakukan kunjungan keluarga dan menemukan salah satu anggota keluarga yang mengalami diabetes mellitus ya. Kemudian untuk GDS-nya ya, gula darah sewaktu 395. Otomatis ini adalah sangat tinggi teman-teman ya. Nah, jadi normalnya berapa? Biasanya ada yang 80 sampai 130 ya. Kemudian ada yang 85 atau 90 sampai 100 ya. Tapi biasanya rata-rata itu 140 ya. Kurang dari 140 itu biasanya untuk biasanya di penyakit dalam teman-teman ya. Jadi dokter penyakit dalam biasanya ada yang seperti itu. Kemudian di sini ada kadang-kadang puskesmas biasanya rata-rata 100. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk rentang seperti ini otomatis 395 otomatis tinggi ya. Jadi sudah jelas di sini pasti gula darahnya sangat tinggi sekali ya. Nah, kemudian pasien tetap mengkonsumsi makanan yang sama dengan menu keluarga karena menurut keluarga mengatur makanan tidak terlalu penting. Nah, ini teman-teman ya, bisa kita garis bawahi ya. Nah, ini ya. Jadi ini permasalahannya ya. Jadi dia juga tidak mengatur makanan padahal dia sudah mengalami diabetes mellitus ya dengan GDS tersebut ya. Kemudian karena tidak akan berpengaruh. Nah, ini juga ya. Kemudian menurut pasien sulit bagi pasien untuk menahan nafsu makanannya ya. Nah, ini memang tanda-tanda dan gejala diabetes mellitus ya. Nah, kemudian edukasi yang tepat diberikan perawat terhadap masalah tersebut. Nah, otomatis edukasi berarti kan pembelajaran teman-teman ya. Jadi harus pengaturan diet pada pasien DM dan manfaatnya. Karena di sini apa? Karena dia menganggap menu makanan semuanya sama ya, padahal dia mengidap diabetes mellitus dengan GDS 395 teman-teman ya. Berarti pengaturan apa teman-teman? Ya, pengaturan makanan ya, contohnya nasi. Nah, kalau seperti ini kan otomatis nasinya harus sedikit. Atau bisa diganti apa teman-teman? Beras merah yang rendah karbohidrat teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi ya? Sayur-sayuran ya. Kemudian apa? Mengurangi makanan manis. Nah, maaf ya.
tulisannya agak jelek sedikit ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena di sini kita fokus kepada permasalahan ya. Jadi di sini pasien tetap mengkonsumsi makanan yang sama dengan keluarga yang tidak mengalami gula darah atau diabetes mellitus. Nah, untuk poin A, tanda dan gejala DM di sini tidak disebutkan ya. Di sini polifagi, poliuri, polidipsi ya. Nah, cuman hanya ini aja tidak dapat menahan nafsu makannya. Jadi teman-teman harus fokus kepada permasalahannya, jangan mengangan-angankan yang lain teman-teman ya. Kemudian pengertian diabetes mellitus. Nah, ini juga tidak ya. Jadi di sini tidak ada disebutkan soal tentang tidak mengetahui tentang pengertian ya diabetes mellitus. Ini lebih kepada teori ya. Kemudian pengobatan pasien DM. Nah, bisa juga tapi di sini tidak disebutkan ya untuk tidak pengobatannya seperti apa ya. Kemudian pengobatannya tidak berhasil, ternyata kita perlu edukasi dengan pengobatan ya. Kemudian apalagi ini untuk D, penata laksanaan luka gangren otomatis tidak ya, karena di sini tidak ada kata-kata luka ya yang ada di soal teman-teman ya. Oke, sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Gampang banget. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman ya. Jawabannya ya, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit di mana kadar gula darah meningkat akibat rusaknya sistem tubuh yang bertugas memecahkan makanan. Dengan pengaturan diet pada pasien dapat menurunkan kadar gula pada pasien. Ya, jelas ya? Lanjut teman-teman. Nah, ini seorang laki-laki berusia 68 tahun tinggal di Pantiwerda mengeluh ke perawat karena kulit kakinya yang terlihat hitam, kasar, tebal, dan pecah-pecah. Kemudian pasien mengatakan ia sebelumnya bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA selama 17 tahun tanpa menggunakan alas kaki. Dari hasil pengkajian lansia, kulit kaki tampak mengelupas, hitam, kotor, dan tampak banyak bekas garukan kuku. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien di atas? A. Senam kaki. B. Perawatan luka. C. Perawatan kaki. D. Perawatan kulit. E. Mandi dengan sabun antiseptik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, sudah teman-teman ya? Gampang banget ya? Jawabannya adalah, oh maaf, jawabannya adalah C ya, ini ya, salah. Nah, ini adminnya ngantuk mungkin ya, jadi salah ketik ya. Nah, jadi perawatan kaki teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk jawabannya. Jadi kita kaji dahulu ya. Nah, ini ada seorang laki-laki berusia 68 tahun, tinggal di Pantiwerda mengeluh ke perawat karena kulit kakinya terlihat hitam, kasar, tebal dan pecah-pecah. Nah, ini otomatis mungkin ya, kalau dari tanda-tanda tersebut dia tidak memakai sandal ya, karena hitam, kasar, tebal. Nah, ini biasanya tidak pakai alas kaki ya. Kemudian lanjut, pasien mengatakan ia sebelumnya bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir. Nah, ini juga seperti itu teman-teman ya. Otomatis dia jarang pakai alas kaki ya. Selama 17 tahun tanpa menggunakan alas kaki. Nah, benar ya. Kemudian dari hasil pengkajian lansia, kulit kaki tampak mengelupas, hitam, kotor, dan tampak banyak bekas garukan kuku. Nah, intervensi ya, perawatan yang tepat pada pasien di atas. Kalau senam kaki otomatis tidak ya, teman-teman ya. Di sini tidak ada kata-kata eh, kakinya bermasalah untuk otot atau apa ya. Kemudian perawatan luka juga di sini tidak disebutkan untuk luka gores atau apa juga tidak ya. Otomatis untuk perawatan kulit juga bisa, tapi kurang fokus ya, teman-teman ya. Kemudian mandi dengan sabun antiseptik ini juga bisa, tapi kurang tepat ya. Nah, jadi fokusnya di sini adalah kulit kaki tampak mengelupas, hitam, kotor, dan tampak banyak bekas garukan kuku. Nah, maka dilakukan perawatan kaki pada pasien dengan mencuci, ya, meses, potong kuku kaki, dan memberikan lotion agar kulit tidak tampak kering ya. Jadi otomatis jawabannya adalah C teman-teman ya. Oke, jelas? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman ya. Seorang petugas
Triase, bencana tsunami menemukan seorang korban laki-laki dewasa dengan fraktur tertutup pada lengan atas serta terdapat vulnus laserasi dan perdarahan pada dahinya akibat tertimpa reruntuhan plafon rumahnya. Hasil inisial asesmen, pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri. Nah, apakah warna kategori triase korban tersebut? A. Merah, B. Biru, C. Hijau, D. Hitam, E. Kuning. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Untuk yang tahun kemarin kemungkinan ada yang dapat ini teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah pastinya C ya teman-teman ya, hijau ya. Nah, jadi di sini ada seorang petugas triase bencana tsunami menemukan seorang korban laki-laki dengan dewasa dengan fraktur tertutup ya. Nah, pada lengan atas serta terdapat vulnus laserasi ya. Nah, kemudian perdarahan pada dahinya akibat tertimpa reruntuhan plafon rumahnya sendiri. Nah, kemudian hasil asesmen ya dari perawat tersebut, pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri. Nah, ini otomatis hijau teman-teman ya. Nah, jadi ini jawabannya ya, hijau. Nah, untuk pembahasannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita review lagi ya. Bagi teman-teman yang kemarin sudah belajar, yang gagal, nah ini ya, bisa direview-review ulang barangkali. Nah, ini kan barangkali ya. Nanti keluar soal ini jadi teman-teman bisa langsung menjawab dengan benar ya. Semakin teman-teman sering membaca, nanti akan hafal-hafal sendiri. Nggak usah dihafalkan. Yang penting sering membaca, ya, melihat YouTube. Nah, itu penting banget ya. Nah, jadi untuk prioritas merah di sini, yaitu adalah prioritas pertama atau kode 1 ya. Jadi prioritas utama pengobatan, memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu tersumbatnya jalan nafas, ya, dyspnea, perdarahan, shock, hilang kesadaran, ya. Nah, kemudian untuk kategori kuning, ya, ini dimaksud untuk ke kode 2, ya, bisa menunggu pengobatan, ya. Pada korban ini dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak dapat berpengaruh terhadap nyawanya. TTV stabil ya, biasanya dengan fraktur tibia atau gimana ya, banyak sekali ya. Kemudian hijau, nah ini teman-teman ya, kategori atau kode 3 ringan, mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri. Nah ya, jadi kata kuncinya ini teman-teman ya, perlu diingat untuk kategori hijau. Jadi mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri ya. Nah, otomatis kalau untuk prioritas 4 yaitu adalah hitam, 0 ya, meninggal atau tidak dapat diselamatkan ya, korban sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menghilang. Nah, jadi ini diingat teman-teman ya, kalau hijau pastinya bisa berjalan sendiri. Nah, kalau kuning berarti apa teman-teman? Bisa diselamatkan tapi bisa ditunda. Nah, kalau merah otomatis yang jelek-jelek ya. Dyspnea, sesek. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, otomatis yang tadi warna hijau ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perawat melakukan pengkajian pada lansia yang mengalami sulit tidur di malam hari. Manakah kalimat pasien yang menunjukkan bahwa pasien memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur? A. Saya sudah berhenti merokok. B. Saya jalan pagi 3 kali seminggu. C. Saya minum teh panas sebelum tidur. D. Saya membaca 40 menit sebelum tidur. E. Saya mendengarkan musik kesukaan saya selama 30 menit sebelum tidur. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, saya minum teh panas sebelum tidur ya. Nah, ini teman-teman ya.
Oke, ini banyak penata laksanaan ya, non farmakologis untuk meningkatkan tidur ya. Nah, bagaimanapun pasien harus menghindari minuman berkafein dan bersifat stimulan seperti teh, kopi, coklat. Nah, kemudian pasien harus olahraga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur dengan mengurangi kekakuan dan terakumulasi sepanjang hari ya. Oke. Nah, jadi ini teman-teman ya. Eh Di sini pasien harus apa teman-teman? Harus, memangkas atau tidak minum teh panas sebelum tidur. Nah, ini memang untuk, kafein, kemudian, untuk teh, kopi, coklat ini bersifat stimulan dan ini adalah berkafein teman-teman ya. Otomatis ini tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Nah, kalau yang lain ini benar ya. Saya sudah berhenti merokok, saya jalan pagi 3 kali seminggu ya. Saya membaca 40 menit sebelum tidur. Nah, ini biasanya, langsung ngantuk ya biasanya. Kemudian untuk saya mendengarkan kesukaan saya, musik kesukaan saya selama 30 menit sebelum tidur. Nah, ini juga bisa ya. Kalau yang ini perlu diedukasi ya, karena tidak boleh, meminum minuman ya, teh, kopi, dan coklat teman-teman ya. Oke, jelas ya? Oke. Sudah teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini, pemanasan bagi teman-teman yang nantinya buat persiapan di tahun 2024 tentang, P3K di daun ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan, share ke teman-teman yang membutuhkan ya, kalau dirasa, channel ini sangat bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.